Puluhan orang diduga menjadi korban penipuan modus arisan bodong dan jual beli barang di Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor. Total kerugian ditaksir mencapai 1.500.000.000 rupiah. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Rizaldi Nugroho membenarkan peristiwa penipuan tersebut. Menurutnya, kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Kerugian itu bervariasi, dari mulai Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Jumlah korban masih kita dalami, imbuhnya. Salah satu korban berinisial RH, 29, mengatakan modus pelaku yakni menjual slot peserta arisan dengan iming-iming keuntungan. RH sendiri mengaku alami kerugian hingga sekitar Rp30 juta. Jadi misalnya ada peserta arisan butuh uang cepat, tapi dia, peserta arisan, dapat jatah arisannya bulan Oktober, dapatnya Rp10 juta. Nah si pelaku bilang arisannya dijual Rp8 juta. Kalau saya beli nanti saya, dijanjikan, bakal dapat Rp10 juta pas bulan Oktober, kata RH ketika dihubungi. Saya belikan tuh Rp8 juta, tapi ternyata itu fiktif, uangnya diambil pelaku, arisannya juga enggak ada. Saya beli berulang, saya juga ganti uang teman saya yang kena tipu juga. Jadi total uang saya kena tipu pelaku itu sekitar 26 sampai 30 juta rupiahan, sambungnya. RH menyebut, aksi pelaku terungkap pada September 2023, yakni ketika ia menagih uangnya yang tidak pernah dikembalikan, meski sempat dimediasi. Saat itu ada sekitar 30 orang yang jadi korban arisan bodong dan jual beli fiktif, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1.500.000.000. Saya kan sempat mediasi tuh, September sama Oktober, disaksikan Babinsa, RT sama RW, tapi enggak ada penyelesaian, malah korbannya tambah banyak. Nah pelaku dilaporkan ke polisi itu bulan November tahun 2023, kata RI, kalau nominal kerugian itu ada yang Rp20 juta, Rp50 juta, Rp250 juta, sampai ada yang Rp300 juta. Jadi banyak korban yang pengen uangnya kembali. Total kerugian itu sampai Rp1.500.000.000-an, tapi itu digabung sama yang ketipu kredit-kredit barang itu ya, kata R di tempat lain, emak-emak inisial S, 40, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Sulsel, kepergok saat mencuri uang panai atau mahar dalam acara pesta pernikahan. Kasus tersebut berakhir damai setelah korban memaafkan perbuatan pelaku. Setelah mediasi akhirnya korban merasa kasihan dan memaafkan pelaku, kata Kapolsek Supa AKP Zusandi Said kepada Detik Sulsel. Zusandi menjelaskan karena korban tidak mau memperpanjang masalah dan memaafkan tindakan pelaku, maka kasus tersebut berakhir dengan restorative justice, RJ, atau damai. Kami melakukan RJ dan membuat pernyataan bahwa yang diduga tersangka tidak akan melakukan kejahatan yang sama, bebernya. Zusandi mengungkap jumlah uang panai atau mahar yang dicuri pelaku sebanyak Rp5 juta. Uang tersebut disembunyikan pelaku di dalam pakaiannya. Kami mendapatkan barang bukti uang panai atau mahar yang disembunyikan di badannya sebanyak Rp5 juta, terangnya. Adapun modus pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dalam hajatan pernikahan salah satu warga. Saat mendapatkan kesempatan, S masuk ke dalam kamar dan mengambil sisa uang panai tersebut. Jadi, modusnya, berpura-pura jadi kerabat dan mengambil uang mahar di dalam kamar, rincinya. Dalam kasus lainnya, jambret di Muara Enim, Mahmudin, 22, ditangkap polisi. Ia ditangkap di kontrakan setelah 4 hari buron. Peristiwa penjamretan itu terjadi saat korban Melinda Pratiwi, 32, baru pulang berbelanja bersama anaknya. Pelaku memepet sepeda motor korban dan menarik tas korban hingga korban dan anaknya terjatuh.
Setelah merampas tas korban, pelaku juga menipu orang tua korban dan meminta transfer uang sebesar 3 juta rupiah. Tim Lakit Polsek Lawang Kidul menangkap pelaku pada Rabu, 18 September 2024, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 4 hari setelah kejadian. Kami menangkap pelaku di rumah kontrakannya. Saat itu pelaku sedang duduk di depan rumah kontrakannya, kata Kasih Humas Polres Muara Enim, AKP RTM Situmorang. RTM Situmorang mengatakan aksi penjamretan bermula saat korban menuju rumah di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim. Korban diikuti oleh pelaku. Tiba di TKP Jalan Lintas Batu Raja, Jalan Umum Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul, korban dipepet dari sebelah kiri. Kemudian tas korban ditarik pelaku, sehingga korban dan anaknya terjatuh dan mengalami luka memar dan lecet. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang dan HP senilai 3 juta rupiah.